Anda di Desa Penida? Saudara-saudara, Di mana? kita kembali lagi di Panti Asuhan Terus? dan Penyuluhan Terus di Persalinan benar di tentang Penida. konsep dasar Kenapa bisa di di suara? apa itu asuhan Karena hubungan tidak kehamilan. baik. Asuhan kehamilan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil selama hamil yang sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal care. Filosofi asuhan kehamilan adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang untuk berperilaku sehingga mempengaruhi pola kehidupannya. Mengacu pada filosofi bidan, di mana kehamilan dan persalinan merupakan proses alamiah atau hal yang normal, tetapi bila tidak dikelola dengan baik akan menjadi patologis. Intervensi dilakukan bila ada indikasi. Setiap perempuan berkepribadian unik yang terdiri atas psikososial yang berbeda, dan bidan harus mampu memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan. Mengupayakan kesejahteraan perempuan dan bayi baru lahir dengan upaya promosi atau penyuluhan konseling atau dengan preventif dengan pemberian vaksin TT dan tablet besi. Perempuan mempunyai hak memilih dan memutuskan tentang kesehatannya sendiri. Fokus asuhan adalah promotif dan preventif, mendukung dan menghargai proses fisiologi, intervensi dan penggunaan teknologi atas dasar indikasi, membangun kemitraan dengan profesi lain untuk memberdayakan perempuan. Apa tujuan antenatal care? Yaitu yang pertama, memantau kemajuan kehamilan dan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi. Selanjutnya, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan yang pernah dilakukan. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu dan bayi dengan trauma seminimal mungkin. Di dalam kehamilan akan terjadi perubahan fisik dan perubahan psikologis. Yang mana perubahan fisik adalah terjadi perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada jantung, pembuluh darah, ginjal, saluran cerna, pernafasan, kulit, serta metabolisme tubuh ibu. Kemudian perubahan psikologis itu akan berbeda antara perubahan psikologis trimester pertama, kedua, dan trimester ketiga. Yang mana pada kehamilan ini, jika diberikan pelayanan kebidanan yang efektif dan aman, akan menghasilkan ibu dan bayi yang sehat. Sekarang kita beralih kepada sejarah asuhan kehamilan. Di masa lalu, bidan dan dokter banyak menggunakan penilaian risiko untuk mengidentifikasi ibu yang berisiko tinggi dan merujuk ibu-ibu ini untuk mendapatkan asuhan yang khusus. Ternyata penilaian risiko tidak mencegah kesakitan dan kematian maternal dan perinatal. Penilaian risiko juga tidak menjamin perkiraan ibu yang mana yang akan mempunyai masalah selama persalinan. Mengapa penilaian risiko tidak lagi digunakan? Karena setiap ibu hamil akan menghadapi risiko komplikasi dan harus mempunyai jangkauan kepada asuhan kesehatan maternal yang berkualitas. Banyak ibu-ibu yang digolongkan berisiko tinggi tetapi tidak mengalami komplikasi apapun. Lingkup asuhan kehamilan. Pertama, mengkaji riwayat kesehatan dan kehamilan serta menganalisa setiap kunjungan ibu hamil. Kedua, melaksanakan pemeriksaan fisik secara sistematis dan lengkap. Ketiga, melakukan pemeriksaan abdomen termasuk tinggi fundus atau posisi, presentasi, dan penurunan bagian terendah janin. Keempat, melakukan penilaian pelvik jika diperlukan dan ada indikasi. Selanjutnya, menilai keadaan janin atau kesejahteraan janin, yaitu DJJ dan gerak janin. Bila perlu, dilakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Lingkup asuhan berikutnya adalah menghitung usia kehamilan dan perkiraan persalinan.
mengkaji status nutrisi dan dikaitkan dengan pertumbuhan janin, mengkaji kenaikan berat badan dan hubungannya dengan komplikasi, memberikan penyuluhan tanda-tanda bahaya dan bagaimana menghubungi bidan atau tenaga kesehatan, melakukan penata laksanaan kehamilan dengan anemia ringan, hiperemesis gravidarum tingkat 1, dan abortus iminen. Lingkup asuhan berikutnya adalah menjelaskan dan mendemonstrasikan cara mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan, memberikan imunisasi TT, mengidentifikasi penyimpangan kehamilan normal dan penanganan termasuk merujuk, memberi bimbingan dan persiapan persalinan, kelahiran dan menjadi orang tua, bimbingan penyuluhan tentang perilaku sehat, serta penggunaan secara aman jamu atau obat-obatan tradisional. Sekarang kita beralih kepada standar asuhan kehamilan. Kebijakan program terbaru dari Kementerian Kesehatan adalah ibu hamil melakukan minimal 6 kali kunjungan, yang mana pada trimester 1, 2 kali kunjungan, trimester 2 cukup 1 kali kunjungan, trimester 3, 3 kali kunjungan. Nah, kita di sini juga ada istilah kunjungan ideal yang dilakukan oleh ibu hamil, yaitu pada awal kehamilan sampai umur kehamilan 28 minggu dilakukan kunjungan 1 kali 1 bulan. Kemudian umur kehamilan 28 minggu sampai 36 minggu dilakukan kunjungan 1 kali dalam 2 minggu atau 2 minggu sekali. Kemudian umur kehamilan 36 minggu sampai kelahiran dilakukan kunjungan 1 kali 1 minggu. Nah, ini adalah asuhan antenatal rekomendasi WHO tahun 2016. Kalau model WHO PEN itu kunjungan pertama itu umur kehamilan 8 sampai 12 minggu. Kunjungan kedua umur kehamilan 24 sampai 26 minggu. Kemudian kunjungan ketiga atau trimester ketiga ini dia masuk pada trimester 3 umur kehamilan 32 minggu. Kunjungan keempat umur kehamilan 36 sampai 38 minggu. Sedangkan model WHO tahun 2016 yaitu pada trimester pertama dilakukan kontak pertama dengan tenaga kesehatan pada umur kehamilan 12 minggu. Kemudian kontak kedua dilakukan pada umur kehamilan trimester 2, umur kehamilan 20 minggu. Kontak ketiga juga pada trimester 2, yaitu umur kehamilan 26 minggu. Selanjutnya pada trimester 3 dilakukan kontak keempat sampai kontak ke-8. Ya, dari kontak keempat 30 minggu, kontak kelima 34 minggu, kontak ke-6 36 minggu, kontak ke-7 38 minggu, dan yang terakhir kontak ke-8 adalah 40 minggu. Pada buku KIA yang baru itu harus dilakukan antenatal berkualitas. Bagaimana sih antenatal berkualitas? Yaitu minimal 1 kali pada awal kehamilan dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Untuk apa? Untuk screening masalah kesehatan dan screening risiko preeklamsia. Dan pada trimester kedua dilakukan minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter untuk deteksi dini masalah kesehatan ibu yang muncul dan screening USG obstetri untuk deteksi dini kelainan pada janin. Nah, untuk trimester 2 ini tidak wajib. Hanya jika ada keluhan itu dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Tetapi yang trimester pertama ini wajib dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Kemudian pada trimester ketiga itu dilakukan oleh minimal 1 kali juga wajib dilakukan pemeriksaan oleh dokter, yaitu untuk perencanaan persalinan. Kemudian apa yang dilakukan pada pelayanan antenatal care pada pemeriksaan kunjungan pertama dan kunjungan selanjutnya adalah yang pertama untuk menentukan usia kehamilan, itu pada kunjungan pertama, mengenali risiko adanya komplikasi medik, terutama untuk pada kunjungan kedua, kemudian komplikasi obstetrik pada ibu hamil sesuai dengan standar yang ada di buku KIA. Selanjutnya yang kedua adalah membuat rekomendasi dari pemeriksaan kehamilan untuk pemeriksaan antenatal selanjutnya.
dilakukan rujukan oleh dokter atau dapat melanjutkan antenatal pada tempat pelayanan tersebut. Yang ketiga adalah konseling dan pelayanan keluarga berencana termasuk perencanaan kehamilan selanjutnya. Kegiatan antenatal care yang berikutnya adalah yang keempat, konsultasi gizi pada kehamilan, yaitu pemenuhan kebutuhan makro dan mikronutrien. Yang kelima, konsultasi laktasi dan nifas. Yang keenam adalah konseling bahaya merokok. Yang ketujuh, konseling pencegahan dan penggunaan obat-obatan termasuk nafsa dan alkohol. Dan yang terakhir adalah memberikan edukasi mengenai perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Dalam pelaksanaan asuhan antenatal, ada standar minimal yang harus diberikan yang dikenal dengan istilah 10T. Apa itu 10T? Yang pertama adalah timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, ukur tekanan darah. Yang ketiga, tetapkan status gizi dengan mengukur lila. Kemudian yang keempat, mengukur tinggi pundus seteri untuk menentukan usia kehamilan. Yang kelima, menentukan presentasi janin. Kemudian yang keenam, memberikan imunisasi TT. Yang ketujuh, pemberian tablet besi atau FE. Kemudian yang kedelapan, melakukan tes laboratorium untuk pemeriksaan PMS maupun penyakit-penyakit lainnya. Kemudian yang kesembilan adalah tata laksana kasus termasuk rujukan. Kemudian yang ke-10 adalah temu wicara untuk persiapan rujukan. Selanjutnya kita bicara tentang evidence base dalam praktik kehamilan. Apa itu evidence base? Adalah kegiatan-kegiatan dalam praktik kehamilan yang berdasarkan hasil-hasil penelitian. Nah, asuhan antenatal yang selama ini tidak bermanfaat tetapi sering dilakukan, bahkan bisa merugikan pasien. Di antaranya adalah penilaian letak janin pada umur kehamilan kurang dari 36 minggu. Kemudian opname dan istirahat untuk anak kembar, membatasi kegiatan seksual selama hamil, aspirin untuk mencegah eklamsi, suplemen kalsium untuk kaki kram, pembatasan gizi untuk mencegah preeklamsi, pemberian diuretik untuk hipertensi kronis, dan mengurangi garam untuk mencegah hipertensi karena hamil. Sedangkan ini adalah kegiatan atau asuhan antenatal yang direkomendasikan. Ya, adalah kunjungan antenatal yang berorientasi pada tujuan kesehatan ibu dan janin, persiapan kelahiran, kesiapan menghadapi komplikasi, konseling KB, pemberian ASI, penjelasan tentang tanda bahaya, HIV/AIDS, nutrisi, deteksi dan penata laksanaan kondisi dan komplikasi yang diderita, imunisasi TT, zat besi dan asam folat, pada populasi tertentu pengobatan preventif malaria, yodium, dan vitamin A. Baik, demikian paparan tentang konsep dasar asuhan kehamilan. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, mari kita diskusikan bersama, dan terima kasih, semoga bermanfaat.